Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Para hadirin wal hadirat a'azani Allah wa iyyakum, seorang muslim wajib meyakini bahwa kita tidak bisa memilih dalam kehidupan akhirat. Kita akan ditempatkan pada salah satu dari dua tempat. Tempat pertama adalah tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang kedua adalah tempat yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun itu adalah nasib kita nanti, tetapi ternyata tempat kita itu baik di surga maupun wal'iyazubillah di neraka itu adalah hasil dari pilihan kita ketika di dunia, hasil dari perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Semua adalah pilihan kita. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik, dia pasti akan memilih pilihan-pilihan yang mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti akan tidak memilih hal-hal yang menjerumuskan dia ke dalam neraka wal'iyazubillah. Di dunia, surga adalah hal yang dirindukan oleh setiap muslim. Tidak ada siapapun muslim yang hidup di dunia ini dengan berbagai macam level keislamannya yang tidak mau masuk surga. Jangankan yang taat, orang yang tengah bermaksiat pun ketika ditanya, kamu pengen masuk surga tidak? Pasti dia akan jawab, saya pengen masuk surga, tapi saya masih belum dapat hidayah. Jawabannya seperti itu. Semua orang pasti akan ingin masuk surga. Semua orang mengklaim dia sangat mencintai surga. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah surga merindukannya? Apakah surga cinta kepada orang ini? Yang kita inginkan adalah bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai sebagai orang-orang yang surga itu rindu kepada orang-orang ini. Maka kita harus tahu siapakah mereka itu yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh surga, agar setidaknya kita tahulah jalan pulang, tahu tempat di mana kita harus kembali dan menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Iya. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Surga sangat rindu kepada mereka-mereka
yang benar-benar tulus. Tulus di sini berarti ketika beribadah kepada Allah, ibadah itu bukanlah sekedar pengerjaan atau penuntasan kewajiban, tetapi ibadah itu adalah memang kebutuhan dia dan keinginan dia untuk berdialog dengan Allah, untuk menyampaikan semuanya kepada Allah, bentuk kepasrahan, bentuk pengharapan. Itulah ibadah yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhlasu dinahum lillah ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka lah orang-orang yang berhak masuk surga. Surga merindukan hambanya yang ikhlas, bukan hambanya yang riya dalam beribadah. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hatinya lembut dan orang yang akhlaknya baik. Ya, ini penting. Mengapa kelembutan hati itu sangat penting sekali? Mengapa akhlak yang baik itu sangat penting sekali? Karena orang yang hatinya lembut, dia sangat sensitif sekali kepada seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya lembut akan mudah sekali menyambut berbagai macam seruan Allah. Dia mudah tergetar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah itu bergetar hati mereka. Baru dengar nama Allah saja, getaran hatinya sangat luar biasa sekali. Takut, terbayangkan sesuatu yang sangat besar sehingga membuat hatinya bergetar. Makanya kalau kita melihat sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terdengar suara seolah seperti suara air yang mendidih. Beliau kerap menangis, beliau kerap menahan emosi yang luar biasa ketika sholat. Emosi kerinduan yang luar biasa kepada Allah, emosi kecintaan yang luar biasa. Karena hati beliau sangat lembut sekali. Orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena dia akan senantiasa mudah untuk taat kepada Allah, dan dia akan ringan meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaan dan surganya adalah, yang ketiga adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya, istiqamah dalam sholatnya. Mereka menjaga sholatnya, menjaga waktu sholatnya, menjaga bagaimana mereka sholat dengan cara berjamaah, bagaimana ketika mereka sholat dengan cara yang khusyuk, itu dijaga. Banyak di zaman sekarang orang meremehkan masalah sholat. Sholat itu jadi nomor kesekian dalam hidupnya. Padahal satu-satunya kewajiban yang Allah langsung sampaikan kewajibannya kepada Rasul SAW tidak melalui perantaraan malaikat Jibril adalah sholat. Ini menunjukkan betapa sholat ini perkara yang sangat penting sekali. Satu-satunya kewajiban yang wajib dilakukan setiap hari dalam setiap keadaan adalah sholat.
sholli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa 'ala jambin. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau kau tidak mampu, salat dalam keadaan duduk. Kalau kau tidak mampu, salatlah dalam keadaan berbaring. Subhanallah, betapa pentingnya salat. Betapa salat perkara yang tidak boleh diremehkan dalam kehidupan kita. Maka wajib bagi seorang muslim menjaga salatnya, menjaga waktunya, menjaga caranya, menjaga kekhusyuannya. Serius bahwa salat adalah hal yang sangat krusial sekali. Ketika kita akan bertemu dengan presiden bulan depan, luar biasa persiapannya, Masya Allah. Ya, rumah dicat, ya, tanaman-tanaman diperbaiki semuanya, interiornya dibeli yang baru-baru untuk bertemu presiden dalam pertemuan yang mungkin hanya 5-10 menit. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhannya presiden, dengan Tuhan kita yang agung, yang maha besar? Tidak bisa kita bayangkan. Banyak orang yang meremehkan masalah salat itu. Makanya Allah mencela orang-orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya. Alladzina hum an orang-orang dalam salatnya alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai. Tetapi sebaliknya, ya, orang-orang yang dirindukan oleh surga, mereka benar salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman yang dalam salatnya itu mereka lakukan dalam keadaan khusyuk. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk tidak meremehkan masalah salat. Ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memiliki kepekaan sosial terhadap sesamanya. Iya. Surga rindu terhadap orang-orang yang sangat pemurah. Mereka tidak pelit, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Surga rindu kepada orang-orang yang peka terhadap lingkungannya. Dia tidak menimbun hartanya untuk sekedar kepentingan pribadinya, tetapi dia salurkan apa yang sudah Allah berikan kepadanya dari rezeki kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Makanya penting sekali, ya, setelah kita menunaikan sholat, kita memiliki kepekaan sosial, membantu orang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bantuannya kalau selama kita suka membantu orang. Wallahu fi aunil abdi, kata Rasul, maka nal abdu fi auni akhih. Allah itu akan senantiasa membantu hambanya selama hambanya itu suka membantu saudaranya. Simple hidup itu. Anda bantu orang, Allah yang selesaikan masalah Anda. Kadang kita terlalu fokus terhadap masalah yang terjadi pada diri kita. Kemudian kita mengeluh masalah, padahal solusinya jelas. Bantu orang lain, Allah sendiri yang akan selesaikan masalahmu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau menolong agama Allah, Allah sendiri yang akan menolong Anda dan menguatkan diri Anda. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar kalau mereka adalah manusia yang kerap melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Seorang muslim
senantiasa meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala baik dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, karena memang kita mungkin suka membuat kesalahan, kita mungkin kerap ya membuat Allah Subhanahu wa taala marah dengan berbagai macam perbuatan kita, apakah dari lisan kita, apakah dari tangan kita, kaki kita, mata kita. Mungkin banyak hal-hal yang subhanallah ya Allah murka dengan perilaku kita, padahal subhanallah Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Allah tidak menghukum kita, subhanallah. Ya. Kita tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbanyaklah bertaubat sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru lahu fa wallahi inni la atubu ilaihi wa astaghfiru lahu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, ya, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Demi Allah, sehari semalam saya beristighfar dan bertobat kepada Allah kurang lebih 100 kali. Luar biasa. Beliau sudah dijamin ampunannya, beliau sudah dijamin surganya, tetapi beliau tetap melakukan perkara yang luar biasa, yaitu bertobat kepada Allah. Kita lebih pantas untuk bertobat karena kita lebih banyak, bahkan dosa kita mungkin tidak terhitung dengan jari, mungkin tidak terhitung dengan alat-alat hitung. Mungkin dosa kita ini begitu banyak sekali, saking banyaknya kita tidak merasakan perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa, karena memang sudah terbiasa, seolah-olah itu adalah perkara yang biasa, padahal itu adalah dosa. Maka ya, kita pantas untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah sehingga menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersabar sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.